محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله. سلم وبارك عليه. وسلم يا رب صل على محمد ما لاح في الأفق النور كوكب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد الفتح الخاتم المقرب. يا ربي غيها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنة.
الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يا نبي صلى الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بهاجات بوجود المصطفى بمات وعلم للكون والصوت وسرور قد تجانا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا خبير حسني تمامك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب الله عليك ولنا البشرى بسعد مستنير ليس يربى حيث
belum tentu ketemu tahun besok. Amin. Alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana لقد كان لكم في رسول الله أسوة
لمن كان يرجو لمن كان يرجو الله serta para Dewan Najib dan para pengurus DKM, juga para panitia yang tidak saya sebut satu persatu, dan juga terima kasih kami kepada donatur-donatur RT. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat siha wal afiat, hingga kita bisa bermuajahah, bisa berkumpul di masjid ini melaksanakan Maulidun Nabi. Salawat dan salam kami tahdirkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kami berbicara atas nama Dewan Nadir, DKM, dan juga panitia. Pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan semuanya. Yang kedua, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada guru-guru kami, kepada penceramah kami, dan juga qari kami. Kami tidak berpanjang kala, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada panitia yang dapat melaksanakan acara ini, dan juga terutama pada Al-Ustaz Haji Rusli Ridwan yang telah berjibaku mencari dana untuk acara ini, juga para RT semuanya. Kami mohon maaf bila dalam tempat masjid ini tidak mencukupi untuk bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan keberkahan itulah yang adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratul mukarramun yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati, para kiai, para alim ulama, para guru kita semua yang kami hormati, Al-Mukarram Kiai Al-Haj Ahmad Syukron Ghazali Imam, yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Al-Haj Arfan dari SAG, yang kami hormati Ketua Dewan Nazir Masjid Jami Riyadhus Shalihin Al-Mukarram Kiai Al-Haj Hasbu Marzuk MPD, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Riyadhus Shalihin Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Sujahi SOS, yang kami hormati Lurah Kreo Selatan Bapak Warsito SIB, yang kami hormati Qori kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Nasrullah Luqmanul Hakim, yang kita doakan bersama, mudah-mudahan guru-guru kita Allah berikan kesehatan dalam kehidupannya, amin.
Allah panjangkan usianya, amin. Allah berkahi kehidupannya, amin. Allah kabulkan segala hajatnya. Allah senantiasa berikan kesejahteraan kehidupannya, sehingga senantiasa selalu dapat membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan sebenarnya ada juga guru saya di belakang sana, Al-Ustaz Ahmad Fauzi, yang kami hormati. Beliau juga Ustaz infotainment, Bapak Ibu. Ya, tapi karena ketawaduan beliau duduk di belakang Kiai, boleh di depan Kiai. Insyaallah mudah-mudahan para hadirin asatidz ulama yang lain yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu, yang insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Kalaulah makhluk Allah yang lainnya, angin yang bertiup, daun-daun yang berguguran, mereka bertasbih memuji Allah, apakah kita tidak malu yang katanya kita mengaku sebagai hamba Allah, yang begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita? 31 kali Allah ingatkan tentang nikmat yang luar biasa dalam Quran surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Maka untuk itu mari sama-sama kita ekspresikan rasa syukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita agungkan terlebih dahulu asma-Nya. Subhanallah, illa Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah, sama-sama wa la ilaha illallah wallahu. Setelah kita memuji asma Allah, rasanya tidak sempurna kalau kita belum memuji manusia yang dipuji oleh Allah. Siapa lagi kalau bukan kekasihnya yang Allah puji dan Allah sanjung dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh ada pada dirimu wahai Muhammad akhlak yang luhur, budi pekerti yang mulia. Maka tak sempurna kalau kita belum memuji. Setelah kita memuji Allah tapi belum memuji manusia yang dipuji oleh Allah. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan baginda Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sebelum saya lanjut, saya izin main tebak-tebakan sama jamaah sekalian. Boleh Bapak Ibu? Ibu-ibunya ada di atas nih, nggak kelihatan ya. Oke, saya tanya bapak-bapak nih, Pak, yang bapak agak susah nyautnya ya. Pak, Allah memerintahkan kita untuk sholat. Kira-kira Allah sholat nggak Pak? Sholat nggak Pak? Ibu-ibu kedengaran dari suara ibu? Allah memerintahkan kita untuk puasa. Allah puasa nggak Bu? Allah memerintahkan kita untuk sholat, untuk puasa dan sebagainya. Allah tidak melakukan, tetapi Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Allah beserta para malaikatnya bersolawat. Apa dalilnya? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah beserta para salamullah ala
Rasulillah wa kulli mujahidin bi alil badri ya Allah. Saya mau ngetes kekompakan khususnya ibu-ibu yang ada di atas. Bu, memang agak susah kalau nggak berhadapan ngomongnya. Boleh ikuti saya ya Bu? Kelihatan di layar kan ya? Ibu-ibu kita ngaji. Bisa Bu? Kita coba 1, 2, 3. Ibu-ibu tapi ngaji jangan ngerum. Ada yang suka ngerumpi ada? Pakai jilbab warna apa? Sama 1, 2, 3. Kalau ngaji, bapak-bapak di bawah bagian doa. Suaminya kawinlah. Amin kata itu Bu. Aminnya kenceng banget ini bapak-bapaknya ya. Nah ini perjanjian kita ya Bu, karena biasanya yang doyan ngerumpi ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu ngaji ya sambil ngerumpi suaminya kawin lagi ya. Baik. Zaman salatullah ala yasin habibillah tawassalna wa bi alil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa besar menjadi salah satu finalis dari aksi Indosiar pada tahun 2019 dan alhamdulillah saya menjadi perwakilan dari kota Tangerang. Alhamdulillah. Tapi karena ketika itu berkaitan dengan polling SMS, saya hanya sampai di 5 besar. Karena saya yakin ibu-ibu yang di atas Bu, ibu-ibu pada nonton saya, tapi pertanyaan saya pada ngirim SMS. Syawal kemarin saya mendapatkan kesempatan di Damai Indonesia ke TV One, dan insya Allah besok juga ada rekaman untuk program di Renungan Jiwa TV One yang insya Allah akan tayang pada memperingati Hari Sabtu pada tanggal 19 Oktober hari Minggu ya, jam 8 malam. InsyaAllah Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan dakwah kami dan mudah-mudahan bisa mengambil banyak manfaat. Dan alhamdulillah dengan masalah sudah kita terus juga digantilah nama saya menjadi Fauzan. Jadi jarang yang kenal Ustaz Fauzan itu jarang. Jadi banyak di media itu orang itu menjadi Ustaz Fauzan atau Mbak Fauzan rasanya semua. Ya sehingga itulah yang kenapa banyak yang berkata Ustaz Fauzan tapi Ustaz Fauzan atau Mbak Fauzan. Nah, untuk itu dari setiap panggilan itulah saya mudah-mudahan mau berkata akhirnya itu semakin banyak yang mengenal dan semakin ceramah besar yang sapaannya dengan jamaah. Akhirnya kita sekarang Ustaz Fauzan betul ya Ustaz Fauzan adanya di mana programnya? Trans TV ya. Nah, saya pun punya sapaan tersendiri. Kalau saya menyampaikan sapaan hadirin semuanya kompak dengan jawaban siap Pak Fauzan. Bisa? Suaranya yang kompak, jempolnya boleh-boleh di atas ya. Kita coba. Hadirin semangat Pak. Kalau nggak masuk TV memang masih sedih. Bu, yang kompak ya Bu. Insya Allah bukan CCTV Bu. Kita coba. Ini ada maknanya kasih banget ya. Kita coba lagi. Hadirin. Sekali lagi hadirin. Insya Allah. Apa maknanya? Bapak-bapak siapa Ustaz? Maknanya adalah sami'na wa ata'na. Berarti Bapak Ibu siap untuk mendengarkan dan siap untuk mengamalkan dari kesaksian yang disampaikan. Insya Allah tidak perlu panjang alasannya. Setiap orang dapat cepean-cepean
yang ceramah biasanya di atas 10 jutaan. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini kita semuanya mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Saya, ibu-ibu, bapak-bapak senang ya pulang maulid dapat ilmu manfaat, dapat berkat. Saya pun juga senang pulang-pulang dapat amal. Ampun. Baru kali ini saya disuzon ini saya ceramah nih. Seumur-umur saya ceramah nggak pernah saya makan. Bicara peringatan maulid Nabi. Pada dasarnya Allah telah memerintahkan dalam Quran surat Ibrahim ayat 5, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan berilah peringatan kepada mereka, ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Dalam penjelasan tafsirnya dalam riwayat dijelaskan maksud hari-hari Allah di sini adalah nikmat-nikmat Allah. Dan tak lain nikmat yang terbesar, karunia yang terbesar tak lain adalah hadirnya, lahirnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, kalaulah kita bicara peringatan, yang menjadi persoalan adalah bukan nama atau istilah peringatan itu. Kita harus melihat konteks bagaimana kita memaknai daripada peringatan itu sendiri. Karena dalam riwayat hadis pun dijelaskan su'ila anis shaumil isnin, ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, apa yang Nabi katakan? Dzaka yaum wulidtu fi, itu hari aku dilahirkan. Artinya apa? Yang menjadi permasalahan adalah bukan peringatannya, tapi bagaimana kita mengisi nilai-nilai atau memaknai daripada peringatan. Di mana letak kesalahan daripada kita memaknai peringatan itu? Ini yang betul-betul kita harus dijadikan sebagai landasan kita untuk meluruskan pemahaman yang mungkin tidak sepakat dengan pemikiran tersebut. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita harus menyambut peringatan Maulid Nabi ini dengan penuh sukacita? Karena Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur pada juz yang ke-7 halaman 688 itu beliau menjelaskan maksud daripada fadlullah di sini adalah al-ilmu. Dan maksud daripada rahmat di sini adalah tak lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema kita pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang menjadikan kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai landasan moral umat di zaman digital. Sebelum kita bahas tema ini, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan engkau adalah rahmat bagi semesta alam. Artinya kita diminta dilanjutkan pada potongan ayat berikutnya, fabidzalika falyafrahu, bergembiralah. Bagaimana tidak? Dampaknya sangat luar biasa. Abu Lahab saja yang beliau itu tadinya, bahkan Nabi menyampaikan tenang, akan aku tanam engkau di surga. Ketika buah itu tumbuh buah kurma, maka buah-buah itulah yang akan dinikmati oleh orang-orang soleh yang ada di surga. Mudah-mudahan orang-orang soleh itu adalah kita semua yang berkumpul di majelis maulid ini. Amin ya rabbal alamin. Begitu luar biasa sehingga syair-syair pun dibacakan. Rahatil atyar tashdu fi layalil maulidi, sama-sama. Wa barikun nur yabdu mimma, akan semakin kuat keimanannya, didatangkan kebaikan, wahid lil mukminin, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa? Kalau Nabi Muhammad saja masih butuh yang namanya kisah-kisah Nabi terdahulu untuk bisa semakin bertambah cinta,
kepada atau semakin kuat mengemban risalah dakwah, apalagi kita yang duduk di sini, agar kita semakin daripada cahaya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta syamsun anta badrun anta nur fawqahu. Dia cahaya di atas cahaya. Saking luar biasa dan istimewanya kelebihan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Nabi dijadikan contoh karena pribadinya yang komplit. Segala aspek Nabi miliki. Kalau kita kadang galak serem di kantor doang, benar Pak? Balik ke rumah ngadepin bini takut sama sapu, benar? Ya. Kalau Nabi di segala aspek itu hebat. Saking istimewanya itu Nabi, sampai-sampai ada seorang tokoh yang terkenal dari India yang bernama Mahatma Gandhi. Itu mengagumi sosok baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar Pak Mahatma Gandhi? Pernah ya. Beliau mengungkapkan ekspresi rasa cintanya kepada Nabi, membaca sirah Nabi sambil meneteskan air mata. Dan beliau mengatakan kekagumannya dengan bahasa India. Saya coba contohkan, bapak-bapak atau ibu-ibu bantu terjemahkan. Siap? Kata Mahatma Gandhi begini, Pak. Hazrat Muhammad the greatest, so benar-benar underwood. He feared no one but Allah. I said yes when I read it, and this completion somebody and somebody. Terjemahin Pak. Ya, tahu gue juga nggak paham gitu. Ya. Apa kata Mahatma Gandhi? Muhammad, engkau adalah orang yang hebat. Muhammad, engkau adalah orang yang besar. Muhammad, engkau adalah orang yang terkenal di kolong dunia ini. Walaupun engkau Muhammad orang yang hebat, walaupun engkau Muhammad orang yang besar, walaupun engkau Muhammad orang yang terkenal di kolong dunia ini, hifiyat but Allah, tapi engkau Muhammad tetap menjadi hamba Allah yang patuh, takluk, taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai saking mulianya Nabi dan tawaduknya Nabi sudah dijamin surganya, diampuni dosanya. Tapi kalau giliran soal, bukan berarti orang yang miskin kekayaannya luar biasa, ketika berkurban untanya luar biasa dikurbankan. Tapi yang dikedepankan kehidupan Nabi itu adalah sikap kesederhanaan sesuai dengan tema kita. Yang sifurna'na wa yarqamu fawqa, sekelas Nabi Bapak Ibu. Beliau menjahit sendalnya sendiri dan menambal pakaiannya dengan tangannya sendiri. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Artinya apa? Sikap kesederhanaan yang dikedepankan. Kalau kita kan rusak sedikit ganti, betul Bapak Ibu? Betul. Motor udah mogok sedikit ganti. Lebih baik motor sejuta kenangan Pak daripada motor sejuta cicilan, betul? Syukurin apa yang ada, ya. Kalau udah urusan cicilan udah pusing rungsep kita, ya. Yang ada, waduh, emang serba di zaman sekarang ini. Apalagi kita lagi kondisi seperti ini, emang kadang manusia ini dalam menjalani hidupannya serba kadang-kadang. Kadang megang duit, kadang megang kepala, benar? Kadang tarik tunai, kadang tarik nafas. Ya. Ini yang harus kita, bagaimana kita melatih untuk mengedepankan sikap kesederhanaan. Ya, jadi kadang kebangetan ya istri kita yang pengennya luar biasa, betul Pak? Semua pengen dibeli ya, seragam aja macam-macam, benar Bu? Warnanya rupa-rupa, paket semua dibeli, suaminya pulang ke rumah langsung sakit paru-paru. Ya, gitu. Nah saya juga mau tanya nih Ustaz, nih saya sampaikan, kenapa ya Ustaz? Manusia itu kan pada dasarnya tercipta dari tanah, tapi kenapa karakter dan sifatnya berbeda-beda, betul Bapak Ibu? Kata saya, lihat dulu dia tanahnya itu dari tanah mana. Kalau dia sukanya ngomel-ngomel berarti tercipta dari tanah sengketa. Kalau itu hidupnya sukanya nyusahin berarti dia tercipta dari tanah longsor.
Kalau dia sombong berarti dia tercipta dari tanah tinggi. Kalau suka rajin ibadahnya dia tercipta dari tanah suci. Nah ini yang terakhir Ustaz. Kalau dia sukanya belanja berarti dia tercipta dari tanah abang. Ya, itulah fenomena yang terjadi. Tapi saya belakangan ini menemani saat saya belanja di Tanah Abang itu memang sangat miris sekali kondisi sekarang itu Bapak Ibu. Blok B itu udah banyak toko-toko yang tutup ya karena fenomena rojali. Apa itu? Rombongan jarang beli ya. Jadi cuma ngider-ngider doang, beli mah kagak. Sehingga hanya ada kelompok yang disebut rohana, rombongan hanya nanya. Ada juga kelompok yang disebut roh halus, benar Bu? Rombongan hanya elus-elus, megang kain dikepet, kagak jadi, kagak dibeli. Semuanya itu golongan rotasi, rombongan tanpa transaksi. Kenapa? Karena pas dilihat-lihat dia dari golongan romusa, rombongan muka susah. Ya, nah ini yang terjadi. Padahal luar biasa. Bagaimana mereka berikhtiar mencari nafkah gitu ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Makanya sikap kesederhanaan Bu, sikap kesederhanaan yang dikedepankan. Jangan kita bela-belain pakai utang. Di sini utang, di sana utang. Memang semuanya serba utang. Aduh, ya. Mending kalau dibayar. Ini kadang kalau orang utang kebangetan nggak nyadar diri. Pas giliran minjem manis bener kata-katanya, betul Bapak Ibu? Pas giliran minjem manis bener, engkau bagaikan malaikat penyelamat hidupku katanya. Pas giliran ditagih berubah kata-katanya, engkau bagaikan malaikat pencabut nyawa. Giliran ditagih galakannya utang daripada yang nagih, betul? Padahal walau makan sederhana, ikan asin sambal lalat, walau makan sederhana, walau baju sederhana, asal tertutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal istri punya dua, satu single, satu janda. Itu sehat atas bawah. Oh mama gitu itu ya. Artinya apa? Kesederhanaan yang kita kedepankan, insya Allah dengan hidup kesederhanaan membawa diri kita kepada ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari sedikit yang disampaikan. Ikan kakap, ikan patin, cakep. Mohon maaf lahir dan batin. Ubur-ubur ikan lele. Saya pamit mundur ya Le. Tapi sebelum saya pamit mundur, saya lupa sedikit. Saya ingin menutup kesimpulan. Kalau setiap sesi ceramah saya itu ditutup diakhiri dengan aksi cerdas. Cerdas itu singkatan Bapak Ibu. Cerdas itu adalah ceramah dengan analogi sulap. Untuk itu saya butuh bantuan satu orang, mungkin remaja, tim hadroh kali ya. Satu orang yang berani bantu saya ke depan, kita main sulap bareng-bareng. Siapa yang berani? Ayo, silakan. Sebelum saya tutup tausiah saya. Ayo, nanti ada hadiahnya. Ayo silakan. Ayo, ada tim hadroh? Iya, vokalnya ini. Iya, alhamdulillah. Ayo. Selamat sehat. Alhamdulillah. Silakan sini, tenang, gak usah deg-degan, gak bakal hipnotis, tenang ya. Siapa namanya? Darul Ma'arif. Panggilannya? Darul. Ya baik. Ini Ustadz Darul, saya punya tisu. Ini filosofi sederhana sebenarnya. Dan saya punya korek, bantu pegang koreknya. Boleh kamera ya didekatkan. Saya ingin mengambil analogi sederhana seperti ini. Mohon izin para guru, para kiai. Tisu ini kalau saya minta Ustadz Darul buat beli, suka rokok? Enggak. Beli apa biasa? Buat beli bensin dah.
Kira-kira laku nggak? Enggak. Kenapa nggak laku? Kenapa nggak laku? Tidak ada nilainya, ya. Tisu ini kalau kita beli sesuatu nggak laku karena nggak ada apa-apa nilainya, nggak ada apa-apa nilainya. Sedangkan sekarang kita coba rubah bersama, geser sini ya. Kita coba rubah sama-sama tisu ini ya dengan sesuatu yang bernilai. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan nyalakan koreknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba rubah dengan uang 50.000 rupiah. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu ya. Kira-kira kalau buat beli bensin ini laku? Laku. Kalau saya lecek-lecek kayak gini masih laku? Saya jatuhin masih laku? Saya injek-injek masih laku? Kenapa masih laku? Karena ada nilainya. Apa kesimpulan yang ingin saya sampaikan? Begitulah mulianya manusia. Kalau manusia dia tidak memiliki akhlakul karimah, maka dia tidak memiliki nilai. Itulah ungkapan agama mengatakan al-akhlaq kal-arzaq, an-nasu fiha bainal ghaniyyin wa faqir. Akhlak itu bagaikan rezeki. Kalau kita punya nilai akhlak itu, kita bagaikan orang yang kaya, dihormati, dimuliakan. Tapi kalau kita nggak punya akhlak tersebut, maka kita akan dikucilkan dan dihinakan. Dan manusia yang memiliki akhlak, dia akan menjadi manusia yang bernilai dan manusia yang dimuliakan, tidak hanya di mata manusia, tapi juga dimuliakan di mata Allah. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa meneladani akhlak Nabi kita Muhammad dengan penuh kesederhanaan. Amin ya rabbal alamin. Ini hadiah buat Ustaz. Silakan buat beli bensin lumayan ya. Silakan. Iya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Ini ada yang bisik-bisik, nanti saya pulang mau nyodorin tisu lah ada. Ibu-ibu udah ngantri kayak di atas saya. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Hidup kesepian tanpa seorang kekasih, cakep gitu. Hidup kesepian tanpa seorang kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Kue bolu betape, udah dulu gue capek. Ya cukup sekian, mohon doa. Setelah ini besok saya akan terbang ke Malaysia, acara walimatul khitan. Nyunatin siapa? Nyunatin Upin Ipin. Saya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan insya Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi telah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang telah disampaikan oleh Karomal Ustaz Fauzan Hidayatullah Asmawi dengan hadirin yang berbahagia dari dalam bintang acara kita pada malam hari ini. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas penyelenggaraan yang berbahagia, dengan berakhirnya doa penutup, berakhir pula doa acara kita pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas licin, ubinnya licin.
Awas licin, awas licin. Licin, guling aja. Awas licin, licin. Habis pantung gear. Awas licin ah. Kita termasuk cepat ya. Maksudnya sampai jam 11 loh.